Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Salam sehat dan salam kebajikan. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini, namun kita terlebih dahulu berdoa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan, buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda Tuhan, biarlah kiranya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu kami bisa mendengarkannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 146 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak-anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dimanapun kita berada, salah satu ucapan Mahatma Gandhi yang terkenal soal bumi, dia berkata, bumi menyediakan hal yang cukup memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi tidak untuk orang-orang serakah. Di mana ungkapan ini menjadi sebuah kebenaran. Jika tidak ada eksploitasi alam, maka bumi tidak akan rusak. Tetapi bagi orang-orang serakah, merusak bumi merupakan hal yang wajar. Merusak bumi merupakan hal yang tidak tercela. Bagi orang-orang serakah, menjaga bumi seperti mandat yang diberikan oleh Tuhan ketika penciptaan. Berarti bisa bebas semena-mena dalam melakukannya. Walaupun faktanya tidak demikian. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam kitab Pemazmur yang sampai kepada kita pada saat ini merupakan sebuah pengakuan yang disampaikan oleh pemazmur, sebuah pujian yang disampaikan kepada Allah. Bagaimana Allah yang dia percayai, yang dia imani menjadi Allah penolong. Bagaimana pemazmur senantiasa mempermuliakan Allah di dalam kehidupannya. Dia mengagungkan Allah, dia hanya percaya sepenuhnya kepada Allah. Karena apa? Karena dia sudah merasakan bagaimana Allah benar-benar menyatakan segala kuasa dan kehendaknya di dalam kehidupannya. Maka dalam perikop ini, pemazmur katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Pemazmur senantiasa mempermuliakan Tuhan selama dia hidup. Bahkan pemazmur ajarkan, jangan percaya kepada para bangsawan. Artinya apa? Pemazmur mau mengatakan bahwa manusia hanya boleh percaya kepada Allah yang sudah menciptakan dirinya, yang sudah menciptakan alam semesta. Tetapi manusia
atau para bangsawan yang sering sekali ditinggikan oleh orang-orang di dunia ini, yang sering sekali orang-orang di dunia ini menaruh percayaan kepada para bangsawan. Pemazmur katakan, jangan perlu percaya. Karena apa? Karena ketika manusia percaya kepada para bangsawan atau kepada manusia, maka kekecewaan akan dia dapat. Seperti dalam ayat ini, jangan percaya kepada para bangsawan, kepada anak-anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana pemazmur ini, kitab ini, firman ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana sebuah pengakuan yang disampaikan oleh pemazmur sebagai sebuah bentuk komitmen yang dia rasakan, yang dia pegang teguh. Di mana pemazmur benar-benar melihat bagaimana Allah menjadikan langit dan bumi, bagaimana Allah menegakkan sebuah keadilan. Allah yang dia sembah, Allah yang dia permuliakan adalah Allah yang membebaskan manusia dari segala keterkurungan oleh karena dosa. Maka dia katakan, Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, dalam ayat yang ke-8 dikatakan Tuhan membuka mata orang-orang buta. Dari apa kita dibuka? Dari kebutaan kita selama ini. Mungkin selama ini Bapak Ibu semuanya merusak alam. Mungkin selama ini semuanya tidak menjaga alam. Maka Tuhan pencipta alam semesta membuka mata kita. Supaya apa? Supaya kita menyadari bahwa alam yang Tuhan ciptakan ini harus kita jaga. Bukan kita pergunakan semena-mena. Karena merusak alam sama saja berarti tidak menghargai atau meniadakan kuasa Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan mandat kepada manusia. Ketika manusia diciptakan di Taman Eden, apa Tuhan katakan? Bahwa manusia harus menjaga dan memelihara. Maka selama ini mungkin mata kita sudah dibutakan oleh semuanya itu. Kita melupakan itu, tanggung jawab kita itu. Kita menjadi berdosa. Maka lewat firman ini, Tuhan katakan, pemazmur katakan, Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Bahkan dalam ayat ke-9, Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda. Ditegakkannya kembali tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana dalam kebenaran firman Tuhan ini, pemazmur senantiasa mengumandangkan bagaimana pengagungannya kepada Allah. Dia mengakui Allah di dalam segala kehidupannya. Dia menyerahkan hidupnya kepada Allah sebagai bentuk bahwa dia bersyukur dan berterima kasih atas pemberkatan Allah. Lalu menjadi sebuah pertanyaan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita mempermuliakan Allah di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita mengasihi Allah dalam hidup kita? Lewat firman ini kita mau diajak. Bagaimana setiap orang yang percaya diajak untuk senantiasa mengasihi Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mengasihi alam dan isinya. Jangan kita katakan di dalam kehidupan, aku mengasihimu ya Allahku, ya Tuhanku, pencipta alam semesta. Tetapi di hari itu juga engkau merusak alam dengan segala akalmu yang tidak benar. Jangan pada saat ini kau mengatakan, aku percaya kepada Tuhan. Tetapi engkau membabi buta, menghanguskan alam ciptaan Tuhan. Tuhan katakan mandat yang pertama yang diberikan oleh Allah kepada manusia, menjaga alam beserta segala isinya. Nah, lewat firman ini Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sesuai dengan tema yang sampai kepada kita dikatakan mengasihi bumi dan segala isinya. Bagaimana firman ini mau mengajarkan kepada kita? Yang pertama, lewat firman ini kita diberikan sebuah kesadaran bahwa Tuhan pencipta alam semesta. Ini harus kita sadari. Bapak Ibu, sepintar apapun manusia menciptakan teknologi sekarang ini, ada teknologi pertanian yang sangat modern, ada teknologi pengairan yang sangat modern.
Tapi petani yang terbaik adalah yang Tuhan ciptakan. Pengairan yang terbaik adalah yang Tuhan ciptakan. Maka lewat firman ini setiap orang yang percaya harus menyadari bahwa Tuhan itu pencipta bumi. Karena kita menyadari bahwa Tuhan pencipta bumi, maka kita harus menjaga bumi ini sebagaimana mestinya. Harus menjaga bumi ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Mungkin selama ini kita membuang sampah sembarangan. Mungkin selama ini ibaratnya di gereja khususnya, kita tidak sungkan untuk membuang bungkus permen, merokok sembarangan dan lain sebagainya. Mungkin bagi kita itu tidak terbebani, tidak ada beban moral. Karena ada petugas kebersihan dan lain sebagainya. Tetapi selaku orang yang hidupnya menyadari bahwa Tuhan menciptakan semuanya, selaku orang yang mau bersyukur kepada Tuhan, maka jaga seluruh ciptaan Tuhan. Tidak bisa engkau menjadi penggerak untuk duta kebersihan atau duta alam di dunia ini. Setidaknya engkau bisa menjadi duta bagi dirimu sendiri. Dengan cara apa? Disiplin. Membuang sampah kepada tempatnya. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, apa yang terjadi ketika Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden? Tuhan katakan, di Taman Eden Tuhan menempatkan Adam dan Hawa. Ketika Allah menempatkan Adam dan Hawa di sana, Allah memberikan sebuah perintah kepada Adam dan Hawa. Apa dikatakan? Jangan mengambil buah pohon. Jangan merusak buah pohon. Pengetahuan yang baik dan yang buruk. Tapi apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Mereka mengambil buah pohon itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi, hidup mereka rusak. Eksploitasi alam pertama di dunia ini adalah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tuhan sudah menyuruh mereka untuk jangan menyentuh buah pohon itu, jangan merusak buah pohon itu. Namun apa yang terjadi? Mereka rusak. Mereka rusak buah pohon itu dengan cara memakannya. Maka hidup mereka juga rusak. Ini berbanding lurus dengan kehidupan kita. Maka kalau alam ini juga kita rusak, alam itu juga akan merusak hidup kita. Boleh kita melihat Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau kita pergi ke daerah Danau Toba sekitarnya, bukit-bukit yang ada di sana, bukit-bukit barisan yang ada di sekitar Danau Toba, itu sudah sering sekali longsor. Kenapa bisa longsor? Itu disebabkan karena penggundulan hutan besar-besaran. Longsor di mana-mana bisa kita lihat. Banjir bandang di mana-mana. Karena manusia merusak alam, maka alam itu juga merusak manusia. Banyak korban jiwa berjatuhan akibat longsor. Maka firman ini mengajak kita. Kalau Adam dan Hawa sebuah contoh yang sangat sering kita lihat. Mereka merusak alam, mereka merusak buah pohon, mereka juga rusak dibuat oleh buah pohon itu. Mereka menjadi berdosa. Maka kita juga demikian. Siapa yang merusak alam, sesungguhnya dia orang berdosa. Ini harus kami katakan. Jangan pernah kamu katakan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan memberikan mandat kepada kami untuk merajai alam ini. Merajai ia, memelihara ia, bukan merusakin. Setiap orang yang hidupnya merusak alam, dia orang berdosa. Yang ketiga, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam Kristus Yesus, apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Manusia harus sadar bahwa bumi ini adalah milik semua makhluk. Terkadang kita berpikir bahwa bumi ini hanya milik kita. Milik kita seorang. Milik manusia. Gak perlu lagi ikan dan lain sebagainya. Salah satu contoh di kampung halaman kami, di daerah Lebuhan Batu sekitarnya. Waktu kami masih kecil, SD, ikan sangat banyak di sana. Tapi sekarang kami pulang ke sana, sungai tidak memberikan ikan lagi. Kami kesusahan. Karena apa? Karena kami merusak. Orang-orang sekitar kami merusaknya. Maka lewat firman ini, selaku orang yang menyadari kuasa Allah yang benar-benar nyata di dalam kehidupannya, maka dia harus bisa menyadari bahwa bumi ini juga bukan hanya miliknya. Kita harus sadar
bumi ini milik semua makhluk. Tidak hanya milik kita pada zaman ini, tapi milik anak cucu kita untuk kelak. Maka lewat firman ini Bapak Ibu yang Tuhan kasih, mari kita tanyakan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Apakah di tengah-tengah keluarga kita sudah menunjukkan bahwa kita melestarikan alam ini, menjaga alam ini dengan segala isinya, atau kita merusak alam ini dengan segala isinya? Ingatlah Bapak Ibu yang Tuhan kasih, jika engkau merusak alam ini, jika engkau tidak mengasihi alam ini juga akan merusak kehidupanmu. Jika engkau merusak alam ini, berarti engkau berdosa. Pemazmur dalam hal ini, dia memasmurkan akan pertolongan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupannya. Dia katakan dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Maka kita juga demikian. Tuhan menciptakan semuanya untuk kita nikmati. Tapi supaya kita bisa menikmati, kita harus menjaga dan melestarikan alam ini sebagaimana yang Tuhan inginkan. Yang terakhir Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ada sebuah cerita film. Ini menjadi penutup. Pada tahun 2010, Mark Dot membuat film dokumenter tentang Yakoba, di mana Yakoba dia menjadi pelestari Arab di daerah Afrika, khususnya Afrika Barat. Bapak Ibu, selama 30 tahun Yakoba berusaha untuk menghijaukan gurun gersang di Afrika Barat. Orang-orang sekitarnya beranggapan bahwa itu mustahil. Tidak mungkin sebuah gurun yang sangat gersang bisa itu menjadi hijau. Namun apa yang dilakukan oleh Yakoba, bahkan banyak peneliti datang melihat tidak mungkin. Dan dilakukan Yakoba pada saat itu menghidupkan kembali teknik pertanian Afrika kuno, yaitu sistem jahit. Bagaimana sistem jahit itu? Yaitu caranya sangat sederhana. Dia melubang lubang-lubang kecil di gurun itu. Dia masukkan kompos. Dia tanam pohon. Sampai 30 hektar dia lakukan demikian. Ada 60 jenis pohon yang dia tanam. Maka apa yang terjadi? Orang-orang yang dulunya mengejeknya, orang-orang yang dulunya pesimis, tidak mungkin padang gersang bisa menjadi hutan yang rimbun. Namun apa yang terjadi? Tiada yang mustahil. Maka Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita juga harus demikian. Kita harus senantiasa melakukan penjagaan terhadap alam. Maka tidak heran pemerintah selalu mengumandangkan Go Green. Semboyan-semboyan tentang pelestarian alam dikumandangkan oleh pemerintah. Tapi faktanya, kumandangan hanya sebatas kumandangan. Realitanya tidak bisa. Maka supaya itu tidak hanya sebatas semboyan, kita selaku orang-orang yang hidupnya menyadari akan penciptaan Tuhan dalam kehidupannya, harus menjaga alam. Kalau tidak bisa menanam satu keluarga satu pohon, setidaknya bersihkan pekaranganmu. Seperti yang dikatakan oleh orang Angkola, bersihkan rumahmu, bersihkan tempat tidurmu, bersihkan pekaranganmu. Sebagai jati diri engkau menyatu dengan alammu. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik. Kami sudah mendengarkan sabda-Mu pada saat ini. Ajari kami ya Bapa, supaya menjadi penggerak perubahan di tengah-tengah alam ini. Supaya kami bisa mencintai alam, dan alam juga akan mencintai kami. Ketika kami mengasihi alam dan segala isinya, kami sadar itulah menjadi tanggung jawab dan panggilan kami. Karena untuk itulah Engkau menciptakan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sehat. Tuhan memberkati.